Selamat malam, salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam acara ibadah kelompok doa gabungan. Dan kita terus laksanakan ini walaupun situasi yang sedang kita hadapi seperti ini sekarang ini. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 199. Barang siapa dengar, kabar masyurkan. 199, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Ayat yang kedua, jangan lagi tagu, marilah lekat daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Ayat yang ketiga, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Dan kami telah melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kami 4 hari lamanya sampai hari ini. Kami diberi kekuatan, waktu dan kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu hamba serahkan persekutuan kami bersama malam hari ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kiranya melalui persekutuan kami Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan Tuhan memberkati kami. Kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 96. Aku memerlu Dikau Tuhan. Dan kita memberi persembahan kita pada malam hari ini. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. 96, aku memerlu Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di
berdua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat yang ketiga. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat yang keempat. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon pertolongan Tuhan di saat kami merenungkan bagian firman-Mu bersama pada malam hari ini. Tuhan yang mempunyai firman, hamba adalah sebagai alat Tuhan untuk menyampaikannya. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba dengan kekuatan kuasa-Mu, mampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Dan kiranya jemaat yang duduk mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama pada malam hari ini, yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, Injil Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, yang berkata demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminum
barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang perkawinan di Kana. Peristiwa pernikahan di Kana itu Tuhan Yesus menghadiri pesta pernikahan dan mau memberkati keluarga. Namun demikian, tanpa kehadiran Yesus yang memberkati itu, mereka akan dipermalukan. Jadi kehadiran Yesus dalam keluarga yang percaya membawa berkat khusus. Nah, oleh karena itu sebagai pokok renungan kita malam hari ini berbicara tentang Yesus memberkati kita atau Yesus memberkati keluarga kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Baik berkat secara rohani dan berkat secara jasmani dalam kehidupan kita. Dari ayat pembacaan ini, apa berkat yang Tuhan Yesus sediakan dan berikan kepada saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Dia? Apa berkat yang Tuhan Yesus sediakan dan berikan kepada kita, berikan kepada keluarga kita yang sudah percaya kepada Yesus? Lalu Dia dikatakan Yesus memberkati kita, Yesus memberkati keluarga kita. Berkat yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara-saudara dalam ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua dari ayat pembacaan kita malam hari ini, yaitu kehadiran Tuhan. Tentunya kita membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita, secara khusus dalam keluarga kita. Tentunya kita memerlukan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat sebuah pesta akan semarak kebesarannya jika dihadirkan oleh seorang penguasa. Kita bangga dihadirkan seorang penguasa, seorang pemimpin, bupati atau gubernur. Kalau kita perhatikan pesta perjamuan pernikahan di Kana ini, tentunya menjadi jauh lebih berarti karena yang datang sebenarnya bukan sembarang orang, melainkan Dia yang adalah Sang Pencipta yang menjadikan manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat ini, kehadiran Yesus di tengah-tengah pernikahan atau keluarga merupakan berkat tersendiri, merupakan kebanggaan kita dan syukur kita. Karena daripadanya lah maka kehidupan kita, keluarga kita akan menjadi penuh dengan kemenangan di tengah-tengah perjalanan sebuah kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus memberkati kita. Yang kita butuhkan Dia hadir dalam keluarga kita, Dia hadir dalam setiap aktivitas perjalanan hidup kita. Kalau kita melihat kisah perjalanan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, perjalanan yang panjang, perjalanan yang berliku-liku dengan warna-warni, tantangan hambatan yang sulit dan melelahkan. Namun karena kehadiran dan kasih setia Allah dikatakan dalam menuntun mereka, akhirnya mereka memasuki tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran dan pimpinan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mengapa? Kalau kita melihat bangsa Israel, tiang awan ketika siang hari dan tiang api pada malam hari. Keluaran pasal yang ketiga berkata demikian. Kemudian kalau kita melihat Matius pasal 1 ayat 2, pasal 28 juga berbicara tentang apa yang dikatakan di sana bahwa Dia beserta kita. Ibrani 13 ayat 5 juga berkata bahwa Yesus akan datang, hadir dan senantiasa
menyertai keluarga, menyertai saya dan saudara-saudara. Inilah berkat besar yang disediakan Allah bagi saya dan saudara-saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Tentunya membuat kita berusaha dengan semaksimal, tetapi ada larangan. Apa yang perlu kita buat? Kita memerlukan Tuhan hadir dalam keluarga, dalam kehidupan kita demi hari. Yang kedua, Yesus memberkati. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang keajaiban Allah. Kalau kita berbicara tentang keajaiban ini, pesta itu akan kehabisan anggur. Ayat pembacaan kita malam hari ini. Yang merupakan jamuan utama dalam sebuah pesta. Itu pada zaman itu. Dan aib yang memalukan jika sampai pesta itu kekurangan anggur untuk menjamu para undangan. Kalau kita renungkan bagian ini, syukurlah karena Yesus hadir di pesta itu. Sehingga dikatakan keajaiban itu terjadi. Awalnya Yesus berkata, saatku belum tiba. Saat menyatakan kemuliaan dan tanda ajaib belum tiba. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Marialah yang mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Mungkin, bahasa saya mungkin, Maria memiliki hubungan dekat dengan pengantin atau dipercaya sebagai saksi konsumsi mungkin pada waktu itu. Ketika kehabisan anggur, reaksi yang wajar, dia datang kepada Yesus. Itulah yang dikatakan dalam bagian, itulah yang mendorong dia datang kepada Yesus ketika menghadapi persoalan kehabisan anggur. Apa yang ada di pikiran para pelayan waktu membawa air itu kepada pemimpin pesta? Pasti ragu-ragu, takut dipermalukan di hadapan banyak orang. Karena dia tahu apa yang ia bawa adalah air, bukan anggur. Ketika ia ingat apa yang dikatakan Maria kepadanya, ia percaya dan taat melakukan sekalipun berhadapan dengan risiko. Justru di saat itulah keajaiban terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Air itu menjadi anggur yang enak. Mujizat besar terjadi ketika ada iman dan ketaatan terhadap apa yang dikatakan Yesus. Keajaiban terjadi ketika umat bereaksi sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Kisah perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Ketika mereka taat, maka keajaiban demi keajaiban menjadi bagian dalam hidup mereka. Sebaliknya, ketika melanggar, maka kesulitan menjadi hukuman yang menimpa mereka. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat pengalaman Simon Petrus di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ketika semalam-malaman menjala ikan dan sia-sia, apa perintah Yesus kepadanya? Di dalam ayat pasal 5, Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Perintah Yesus kepadanya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, bagaimana respon Simon Petrus dalam ayat yang kelima? Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Nah, apa yang terjadi? Dan mujizat apa yang terjadi sehingga Simon sadar akan keberadaan dirinya sendiri.
Ayat yang ke-6. Apa yang terjadi sehingga dikatakan Simon sadar akan keberadaan dirinya. Dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga Alkitab mencatatnya. Jala mereka mulai koyak. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini merupakan suatu keajaiban. Allah memberkati kita. Menurut kita mungkin tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Sebuah keluarga mestinya mengalami berbagai macam ombak badai dalam kehidupan kita. Yang berusaha menghancurkan bahtera rumah tangga kita. Yang menghancurkan pekerjaan dan usaha kita. Yang menghancurkan pelayanan kita. Tetapi kehadiran Yesus sebagai nahkoda bahtera akan menerima keajaiban demi keajaiban dalam rumah tangga kita. Tantangan demi tantangan kita hadapi. Tetapi jika Yesus hadir sebagai nahkoda bahtera dalam rumah tangga kita, akan menerima keajaiban demi keajaiban. Saya akan mengakhiri khotbah saya pada malam hari dengan satu cerita. Ada satu keluarga di India, 46 tahun umur pernikahan mereka, belum mendapat anak. Usia laki-laki itu adalah 76 tahun. Dan usia istrinya 72 tahun. Keluarga ini hampir putus asa dan menjadi bahan cemooh di negaranya. Dan kata orang-orang di sekitar, mereka itu dikutuk Tuhan. Itu kata-kata orang, mereka itu dikutuk Tuhan. Kemudian keluarga ini menjalani bayi tabung, berusaha. Bayangkan usia 46 tahun pernikahan belum mendapat anak. Usia laki-laki ini adalah 76. Usia istrinya 72 tahun. Tidak mungkin menurut kita. Itu sebabnya menjadi bahan cemooh di negaranya. Mereka berkata mereka dikutuk Tuhan. Dan mereka berusaha menjalani bayi tabung. Dan apa yang terjadi? Yang mereka inginkan. Dan Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka mendapat seorang anak. Itu adalah suatu keajaiban Tuhan. Yang tidak mustahil menurut manusia. Menurut kita tidak mustahil. Tetapi Tuhan berkata, semuanya akan menjadi mustahil. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Bagaimana Dia memberkati kita? Ia hadir di dalam keluarga kita. Dia hadir dalam pekerjaan kita. Dia hadir dalam pelayanan dan usaha kita. Yang kedua, ada keajaiban Tuhan. Yang tidak mungkin menurut kita. Semua itu pasti mungkin. Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Inilah renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur telah merenungkan bagian firman-Mu bersama-sama malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati kami, menyatakan kekuasaan-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang mampu melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Saya akan menyebut beberapa pokok doa yang perlu kita bawa di dalam doa. Yang pertama kita
bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas pelayanan pendidikan yang telah kita lakukan. Kemudian kita berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Nah, tentunya kita punya pekerjaan, usaha yang berbeda-beda. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kita tetap berdoa untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan. Nah, tentunya kalau kita melihat situasi yang sekarang ini mereka belum bisa tatap muka, kita percaya Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian kita terus dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini, secara khusus pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah pun. Kemudian kita berdoa untuk organisasi gereja kita dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Kemudian kita terus berdoa untuk beberapa jemaat kita yang saat ini masih dalam proses pemulihan kesehatan yang sering kita bawa di dalam doa kita bersama. Ya, kita terus berdoa untuk Bapak Pendeta Rostam, Ibu Agus Lina, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rusnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jarya, Bapak Baru Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Noriah Daring, Ibu Ipi Laing, Ibu Setia Ningsi. Kemudian kita berdoa untuk Ibu Saban Lasung. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat saya sebut, dan kita bawa itu dalam doa kita bersama-sama. Kemudian kita berdoa untuk staf pengembalaan dan badan pengurus jemaat yang ada di tempat ini. Kemudian terakhir kita berdoa untuk setiap seksi pelayanan yang ada dalam jemaat kita, dan tentunya kita tidak bisa melaksanakan ibadah kita secara offline, dan kita terus walaupun kita melaksanakan itu secara online, dan kita percaya Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kita. Ya, ini yang menjadi bahan doa untuk kita pada malam hari ini, dan kita berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing. Saya akan mengambil doa kita nanti. Kita satu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam hidup ini. Dan kami datang bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Di dalam kami melaksanakan setiap aktivitas kami percaya Tuhan hadir, memberkati dan menolong jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami bersama malam hari ini. Dan kami telah memuji nama Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami telah memberi persembahan kami. Kami percaya Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat kami, di dalam mereka melaksanakan setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan, anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, hamba serahkan kepada Tuhan Kau menolong, memberkati, memberi kekuatan, kesanggupan, hikmat daripada Tuhan untuk melaksanakan setiap aktivitas kami masing-masing. Kami memerlukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami memerlukan keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk beberapa jemaat kami yang saat ini dalam proses pemulihan kesehatan, baik yang ada di rumah mereka sendiri, kemudian yang ada di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Yesus Kristus penyembuh kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon kepada Tuhan, nyatakan kuasa, kehendak Tuhan terjadi untuk berapa jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Kami mohon Tuhan Kau menjamah bagian tubuh hamba Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Agus Lina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rusnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jarya, Bapak Baru Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Noriah Daring, Ibu Hipi Lahing, Ibu Setia Ningsi, Ibu Saban Lasung. Dan kami percaya Tuhan yang tahu penyakit apa yang sedang mereka derita. Dan kami hanya memohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi, beri pemulihan,
kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kekuatan kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami. Kami terus menyerahkan mereka menjalankan tugas pemerintah dari pusat sampai kepada pelosok sekalipun. Mampukan mereka semua menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Kami hanya menyerahkan, memohon kepada Tuhan, urapan daripada Tuhan, memberi kemampuan kesanggupan untuk pemimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi gereja Gembala Injil Indonesia, dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami menyerahkan para pemimpin gereja kami kepada Tuhan. Pakai urapi mereka semua untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Kami percaya Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Program-program yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi pelayanan gereja ini, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Berdoa untuk badan pengurus jemaat, staf pengembalaan di jemaat kami. Tuhan urapi kami semua dengan kekuatan kuasa-Mu untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan kami Yesus Kristus dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Situasi yang sedang kami hadapi saat ini tentang COVID ini. Kami hanya memohon kepada Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan tahu dan mengetahui apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Mampu melenyapkan semua itu dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhanlah luar biasa, yang melakukan keajaiban terjadi di dunia ini. Di negara kami Indonesia secara khusus, kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama pada malam hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap sisi pelayanan yang ada dalam jemaat kami. Program-program yang telah mereka tetapkan, yang akan mereka kerjakan, laksanakan. Walaupun kami melaksanakan semua itu melalui berbagai cara dalam melaksanakan persekutuan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, menyatakan kuasa dan keajaiban-Mu terjadi dalam persekutuan setiap sisi pelayanan yang ada dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami yakin percaya Tuhan diagungkan, ditinggikan dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mengakhiri persekutuan kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat malam, salam. Tuhan memberkati kita semua.